Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Saya ucapkan salam kenal kepada teman-teman yang baru kenal dengan saya yang baru gabung di channel YouTube ini. Saya ucapkan salam kenal, semoga teman-teman semuanya dapat mempelajari semua pembelajaran yang ada dalam channel YouTube ini dan mempraktikkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari apa yang selama ini sudah banyak sekali saya jelaskan dalam video-video di dalam channel YouTube ini. Baik teman-teman semuanya, untuk video sebelum ini itu ada untuk datasheet elko teman-teman. Dari datasheet elko sampai dengan dari 3 ampere sampai dengan 30 ampere teman-teman semuanya ya. Dan saat ini saya akan memberikan suatu penjelasan beserta datasheet atau datasheet beserta dengan penjelasannya mengenai dioda teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman silakan diperhatikan dengan baik dan pastikan teman-teman semuanya siapkan buku, nanti bisa disalin di buku. Tujuannya apa Mas? Tujuannya agar nanti kalau misalkan teman-teman semuanya ingin merakit, teman-teman sudah ada datasheet sesuai dengan perhitungan yang ada. Baik teman-teman semuanya, di sini akan saya jelaskan mengenai perhitungan dioda atau lebih tepatnya datasheet dioda. Jadi teman-teman tinggal sedot aja nih ya. Tapi jangan berarti dikasih seperti ini teman-teman nggak mau mempelajari ya teman-teman ya, tetap harus dipelajari. Datasheet dioda untuk PSU power ampli. Nah, yang pertama kita coba untuk kalau misalkan kita menggunakan trafo 3 ampere ya, trafo 3 ampere, teman-teman semuanya bisa gunakan dioda 9 sampai dengan 15 ampere. Mas, 9 sampai dengan 15 ampere didapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari 3 kali ya, 3 kali ampere trafo. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dapatnya dari 3 kali ampere trafo. Nah, 5 ampere kalau misalkan kita menggunakan trafo sebesar 5 ampere, maka kita bisa gunakan dioda dengan nilai 15 sampai dengan 35 ampere. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan 3 ampere, teman-teman bisa gunakan 9 sampai 15 ampere ya. Ini minimnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan saya menggunakan 35, gimana Mas dengan trafo 3 ampere? Nggak apa-apa Mas, itu malah lebih baik lagi ya. Karena dioda itu kalau misalkan lebih tinggi dari ampere trafo itu akan lebih baik. Yang nggak diperbolehkannya yaitu di bawah, misalkan di bawah 3 ampere. Kita pakai 3 ampere tapi kita pakai diodanya 1 ampere. Nah, itu tidak rekomendasikan teman-teman ya. Nanti akan beresiko pada trafo ataupun diodanya menjadi panas. Selanjutnya untuk 5 ampere sudah, sekarang 10 ampere teman-teman semuanya ya. 10 ampere trafo yang kita gunakan contohnya, maka kita bisa gunakan dioda sebesar 35 ampere sampai dengan 60 ampere. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mas, kalau misalkan saya menggunakan 30 ampere aja gimana? Nggak apa-apa Mas, itu sudah aman sekali teman-teman menggunakan 35 ampere. Nah, kenapa saya sebutkan di sini sampai 60 ampere? Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya memiliki dioda 45 ampere, 60 ampere, 50 ampere, teman-teman bisa gunakan seperti itu teman-teman ya. Minimnya di 35 ampere. Insya Allah ini saja sudah sangat aman teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita misalkan menggunakan 15 ampere. 15 ampere trafo nih teman-teman. Maka teman-teman bisa gunakan dioda sebesar 45 ampere sampai dengan 60 ampere. Mas, saya aja pakai 35 ampere aman Mas untuk 15 ampere. Misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa Mas, memang aman Mas. Kalau misalkan kita menggunakan 15 ampere, diodanya 35 ampere, memang aman. Akan tetapi semua yang saya jelaskan dalam perhitungan yang ada, datasheet maupun contoh soal, itu semuanya untuk jangka panjang Mas, bukan jangka sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi untuk jangka panjang. Untuk keamanan jangka panjang, maka teman-teman bisa gunakan 45 ampere sampai dengan 60 ampere. Seperti itu teman-teman, paham ya?
Selanjutnya, apabila teman-teman semuanya menggunakan trafo 20 ampere, ya trafo 20 ampere, maka teman-teman semuanya bisa gunakan dioda sebesar 60 ampere sampai dengan 70 ampere. Mas, untuk 70 ampere kan nggak ada, Mas. Nah, misalkan seperti itu, maka teman-teman cari yang mendekati nilai tersebut. Mas, untuk dioda ukuran 60 ampere mah nggak ada, Mas. Ya, kalau memang nggak ada, teman-teman bisa gunakan dioda yang mendekati nilai-nilai ini, teman-teman semuanya ya. Kalau lebih besar itu akan lebih baik. Paham teman-teman semuanya? Oke. Nah, untuk trafo 20 ampere kita menggunakan 60 sampai dengan 70 ampere. Nah, terakhir kita menggunakan trafo, misalkan 30 ampere trafo nih teman-teman semuanya. Maka kita harus menggunakan dioda berapa ampere? Nah, teman-teman bisa gunakan dioda sebesar 60 ampere sampai dengan 100 ampere. Ya teman-teman, minimnya di 60 ampere insya Allah aman. Kalau misalkan teman-teman gunakan 100 ampere itu akan jauh sangat lebih aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Dasarnya dari mana, Mas, untuk nilai semua ini? Nah, dasarnya dari 3 kali ampere trafo. Dapat nilai 3 dari mana, Mas? Nah, nilai ini adalah nilai tetap atau nilai konstanta untuk kita menentukan nilai ampere dioda agar dioda tetap aman saat kita aplikasikan, saat kita operasikan di rumah, di lapangan ataupun di panggung. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi untuk perhitungan elko atau datasheet elko sudah ada, teman-teman bisa pelajari. Untuk perhitungan dioda atau datasheet dioda ini sudah ada, akan saya upload dan teman-teman semuanya silahkan nanti dilihat, ditulis dan dipelajari dengan baik. Setelah ini nanti akan ada untuk perhitungan transistor final. Seperti contoh, kita menggunakan trafo misalkan 3 ampere, misalkan 5 ampere, misalkan kita menggunakan tegangannya 18 volt AC, 25 volt AC, kita menggunakan 10 ampere, menggunakan 32 volt AC, 45 volt AC. Nah, itu membutuhkan transistor final berapa keseluruhannya. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi setelah nanti keseluruhannya keseluruhannya dapat, baru teman-teman semuanya bagi sesuai dengan beban yang akan digunakan. Insya Allah sangat enak sekali teman-teman ya, karena sudah saya rangkum, teman-teman tinggal pelajari ya, tinggal pelajari dapat dari mana. Nah, itu semuanya ada dalam contoh soal, semuanya ada dalam contoh soal. Dapat nilai sekian dari mana, semuanya dari mana, itu semuanya ada. Jadi baik teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan saja di kolom komentar, ditanyakan saja. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan dan saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Baik teman-teman semuanya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.